Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Maya Rizka Yuhida, dan di samping saya ada narasumber dosen kita dari HIPMM, yaitu kepada yang terhormat Ibu Hamdan Rafiatul Rasidah, SSNSI atau biasa dikenal dengan Sensei Novi. Sensei, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih kepada Sensei sudah meluangkan waktunya pagi hari ini dengan wawancara yang tema tentang mengungkap kekerasan seksual terhadap warga negara asing, peran pemerintah dan LSM. Oke, langsung saja untuk pertanyaan pertama nih, yang pertama, bagaimana pandangan Sensei terhadap isu kekerasan seksual terhadap warga negara asing, terutama di wilayah Indonesia? Oke. Sebelumnya berita ini saya baca banyak sekali ya, terutama di bulan Agustus lalu ya, seorang perempuan ya berusia berapa saya tidak lupa ya, itu oleh seorang ojo ya, Mbak saya. Kalau saya sejujurnya memang tidak setuju dan mengecam ya, atau mengutuk kegiatan atau aksi terhadap ini. Sebenarnya kenapa sih saya itu mengutuk seperti ini, karena kembali lagi ya, ini kriminal yang pertama ya. Mengapa ini disebut kriminal? Karena ini mengambil hajat hidup ya, atau mengambil hak asasi juga milik orang lain seperti itu. Jadi memang saya sangat tidak setuju seperti ini. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Anda melihat konteks kekerasan seksual terhadap warga negara asing di Bali dalam kerangka isu global kekerasan seksual? Oke, isu kekerasan seksual ini dalam KJPHI sendiri ya, Mbak Maya, ini kan memang merupakan kajian human security, di mana manusia itu sebenarnya harus hidup sustainability, hidup bahagia, terjamin hak-haknya. Namun karena ada kekerasan seperti ini yang pada akhirnya mengambil hak untuk hidup ya, kemudian membuat mental seseorang atau mental korban ini sangat tidak stabil, jadi memang sudah baik. Nah, kemudian terkait global ini, kebetulan juga kita ada PBB sudah membuat SDGs ya, Sustainable Development Goal, ada 17 poin kalau nggak salah. Nah, kebetulan kekerasan seksual ini biasanya filenya dimasukkan di gender equality, biasanya seperti itu. Nah, kenapa? Karena selama ini perempuan itu kan sebagai second society atau ya bebas keluar di masyarakat, di mana mereka selalu butuh operasi dan sejenisnya, sehingga dan juga ada sistem patriarki yang sangat kuat di laki-laki itu yang membuat perempuan itu menjadi kaum yang rentan gitu ya, sehingga kasarannya laki-laki bisa melakukan apapun terhadap perempuan, dan itu semacam diamini gitu ya oleh beberapa masyarakat. Namun semenjak adanya ideologi liberalisme, feminisme dan hak asasi manusia semakin di-up ya sejak tahun 90-an, maka ini sebenarnya sudah ada kesadaran dari banyak pihak gitu ya, untuk mengurangi kekerasan berbasis gender ini sendiri. Sehingga kalau saya sih melihatnya PBB melalui SDGs itu ya mempunyai tujuan untuk meminimalisir kekerasan perempuan, tidak hanya perempuan sih sebenarnya, kekerasan gender terhadap perempuan, laki-laki, baik itu juga terhadap anak ya, itu semuanya sama. Dan selain itu juga ada CEDAW ya, konvensi perempuan gitu ya, yang mana perempuan ini ada sebuah konvensi yang mengatur bahwa sebenarnya perempuan ini juga harus mendapatkan haknya, harus terlindungi, tidak boleh mendapatkan kekerasan baik itu dari verbal maupun secara fisik seperti itu. Untuk pertanyaan yang ketiga, dalam pandangan akademis, apa yang dapat menjadi penyebab atau pemicu kekerasan seksual terhadap warga negara asing, terutama di wilayah Bali? Oke, baik. Kalau berbicara mengenai apa sih penyebab utama ya, itu pasti jelas ada sistem patriarki, di mana sistem patriarki ini memang ada di seluruh dunia ya, dengan nama apapun ya seperti itu. Nah,
kenapa sih patriarki ini sangat dilenggangkan gitu ya, baik itu di dunia ya, nggak cuma di Bali saja sebenarnya ya. Pertama karena kebetulan pertama memang ini sudah norma atau values yang sudah turun temurun dari zaman nenek moyang kita, dan yang kedua juga ada doktrin agamanya biasanya yang mohon maaf yang mungkin banyak pemuka agama atau yang menerjemahkan ayat suci ya, ataupun tafsiran kitab suci itu diterjemahkan dalam bahasa yang maskulin, sehingga mereka gitu ya, dua-duanya menjadi sebuah hal yang kumpul ya menurut saya ya, untuk semakin menegaskan bahwa perempuan itu menjadi the second society. Nah, karena perempuan ini menjadi the second society, dan mereka semakin teropresi kan hasilnya ya, teropresi oleh laki-laki, dan laki-laki kebetulan dia itu juga membuat sistem yang sistem sosial ya yang menguntungkan laki-laki itu, sehingga apapun yang dilakukan laki-laki itu benar, dan apapun yang dilakukan perempuan itu cenderung salah, sehingga nanti ini efeknya banyak ya. Salah satunya ketika terjadi ya ataupun kekerasan berbasis gender. Nah, kemudian bagaimana di Bali gitu ya. Nah, di Bali sendiri kalau saya melihat secara general ya, itu kan memang tempat wisata yang banyak sekali ya orang asing itu hadir. Saya juga pernah menonton sebuah podcast di mana kenapa banyak bule yang datang yang selain biaya hidupnya rendah, kemudian lokasinya sangat indah, dan yang ketiga yang diagung-agungkan adalah mereka bisa buka usaha gitu ya, semacam bikin WFA gitu ya, work from anywhere gitu ya, atau from remote area gitu lah ya. Dan yang terakhir mungkin nomor keempat ini cukup penting menurut saya, yaitu kebebasan, dimana biasanya bule-bule ini berkumpul di suatu lokasi tertentu ya, kemudian mereka semacam membentuk grup, kemudian mungkin bisa bikin bisnis sendiri ya, ataupun melakukan party yang agak-agak berlebihan mungkin ya, dalam konsep masyarakat ketimuran. Nah, karena mereka bikin party kan mereka juga mengambil bebas nilai ya, jadi ya bagi mereka it's okay. Cuma ketika orang Indonesia ya, yang kita orang timur yang punya tidak bebas nilai ya, itu melihat orang barat itu cenderung kalau misalnya mereka bebas nilai, mereka maaf ya mungkin bisa pesta seks sesukanya gitu ya. Maka apa yang saya lakukan seperti kan seharusnya bukan hal yang masalah seperti itu ada mindset seperti itu. Jadi dengan mindset ya, orang Indonesia yang kurang baik menganggap bahwa itu sama dengan seks bebas, itu pun masih ada di kita seperti itu. Untuk selanjutnya, bagaimana pendekatan multikulturalisme dan pendidikan tentang kekerasan seksual dapat membantu mengurangi risiko adanya tindak kekerasan seksual terhadap warga negara asing. Terhadap warga negara asing. Nah, ini biasanya harusnya ditanamkan sejak dulu ya kalau menurut saya. Yang pertama adalah sex education semenjak usia dini ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tahu sex education itu mohon maaf ya, yang banyak sekali di akun saya mungkin itu kan berbicara tentang tidak boleh melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Namun sebenarnya pendidikan seksual bisa dimulai dari kecil dengan mengatakan bahwa mana yang boleh disentuh dan mana yang tidak boleh disentuh. Nah, dari situ anak-anak akan diajari mana yang haknya, mana yang bukan haknya, mana yang hak miliknya, mana yang hak orang lain yang boleh menyentuh dirinya, seperti itu. Selanjutnya ketika nanti beranjak usia bertambah ya, di SMP, SMA bisa ditambahkan bagaimana sih melakukan hubungan seksual, mungkin yang aman, atau bahkan kalau bisa tidak melakukan hubungan seksual, karena ini akan memicu penyakit menular seksual maupun yang lain, dan lebih kepada dampaknya terhadap ekonomi dan psikologis ya, karena kalau ekonomi bagaimana dia harus membiayai anaknya, kemudian kalau dampak psikologis itu bagaimana dia harus merecovery mental health-nya dia, kemudian dia lagi punya hubungannya, bagaimana dia semua depresi, panik attack, kecemasan dan sejenisnya seperti itu. Dan yang paling penting adalah karena menurut saya Bali itu wilayah wisata ya, yang mana itu cukup berbeda karakternya ya, beda untuk wilayahnya dengan wilayah Indonesia yang lain, maka memang perlu ada mungkin
kalau zaman saya dulu itu ada yang namanya saya lupa mata pelajarannya apa, semacam muatan lokal kalau nggak salah ya, semacam muatan lokal bagaimana mungkin memperlakukan orang asing gitu ya, atau turis-turis asing itu sama seperti mereka memperlakukan warga lokal Bali itu sendiri ya. Mereka harus dijaga haknya supaya mereka itu tetap mau datang ke Indonesia, karena bagaimanapun kita juga provide sumber daya alam, kita juga provide service jasa seperti itu. Nah, selain itu dalam edukasi mengenai mungkin yang harus bisa kita lakukan dalam segi pendidikan adalah memberikan edukasi seksual tadi ya, dan selanjutnya adalah edukasi mengenai bahwa tindak kekerasan seksual itu adalah hal yang kriminal. Mengapa? Karena selama ini orang-orang menganggap bahwa tindakan kriminal itu hanya berupa pembunuhan, kemudian mungkin dalam berbasisnya, tapi kegiatan itu bukan hal yang dianggap sepele ya, mungkin dengan pembunuhan atau sejenisnya seperti itu. Namun perlu adanya pembaharuan yang menurut saya di bidang pendidikan ya, atau bahkan di kurikulum utama untuk menjelaskan bahwa hal-hal pelecehan seksual kemudian kekerasan seksual itu merupakan tindakan kejahatan. Dan ini juga yang kayaknya sekarang sudah perlu ada pelajaran mengenai konsep sex edukasi ya, atau mungkin konsep gender equality itu ya, mengenai bahwa pemenuhan hak-hak diri ya, harus mengetahui apa aja yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh, apa aja yang dianggap pelecehan seksual, bagaimana kayak catcalling, kemudian sekarang kan banyak istilah ya, seperti bahkan kayak ghosting itu apakah termasuk pelecehan seksual. Kemudian baik sekali ketika pacaran sekarang kan ada yang porn revenge ya, seperti itu. Nah itu sepertinya perlu mendapatkan kurikulum lebih lanjut ya, karena mohon maaf sekali ya, akses pendidikan dan akses informasi kita tidak merata, tidak semua orang tahu mengenai porn revenge dan apa ya dampaknya seperti itu. Jadi memang perlu meningkatkan kesadaran melalui pendidikan seperti itu. Oke, yang selanjutnya pertanyaan selanjutnya, apakah ada kendala hukum yang khusus terkait penanganan kasus kekerasan seksual terhadap warga negara asing di wilayah Bali? Oke, baik. Yang saya baca ya, itu memang ada kendala karena keterbatasan waktu ya. Jadi kalau nggak salah mereka punya waktu, mereka liburan mungkin seminggu gitu ya di Bali atau 2 minggu, sedangkan proses penyelidikan itu kan tidak bisa cepat ya. Kalau saya itu 3 hari 4 hari, namun mereka ternyata sudah keburu pulang seperti itu. Jadi memang mereka mengantongi hasil visumnya, namun visum itu kan tidak langsung membuktikan bahwa dia ini atas memang ada paksaan ya, tapi mungkin akan ada sebuah hipotesa bahwa ini ada ajakan dari korban. Ini bukan berarti saya mendukung mau menyudutkan korban, tidak, tapi kan dalam kerangka hukum semua harus dilihat dari berbagai sudut pandang seperti itu. Jadi saya harap sih mungkin bisa lebih dipercepat ya, dan melibatkan semua pihak untuk mengusut kasus terhadap WNA ini. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada perbedaan dalam pola kekerasan seksual terhadap warga negara asing yang datang sebagai turis singkat dan yang tinggal dalam jangka waktu yang lebih lama? Berbicara mengenai bentuknya mungkin hampir sama ya, cuma kalau untuk kasus itu memang ya modusnya kebanyakan memang mereka memesan ojol gitu ya, kemudian dibawa ke tempat kosong ya, kemudian terjadi yang seperti itu. Ada juga saya pernah baca ada bagi turis asing itu mereka pergi ke klub malam, kemudian diberi obat tidur dan selanjutnya terjadi biasanya itu lebih ke mana ya, itu tergantung tempatnya. Namun pada intinya kalau ujung-ujungnya itu kan ujungnya sama, cuma banyak cara berwujud, entah itu lewat ojol, entah itu lewat obat tidur, atau mungkin melalui hubungan singkat dengan warga lokal atau coba satu malam dan sejenisnya. Itu juga bisa terjadi sih menurut saya. Pertanyaan selanjutnya, apa langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah maupun organisasi terkait untuk meningkatkan perlindungan terhadap warga negara asing yang ada di Bali? Kalau misalnya ngomongin perlindungan, yaitu
peradaban. Pertama kan mereka pasti punya kitas ya, tentu ya, paspor pasti ada, kemudian identitasnya mereka ada. Mereka kan juga datang pasti mereka sebelum datang ke Indonesia mohon untuk mengetahui nomor darurat, mungkin KJRI-nya gitu ya, atau kedutaan kalau duta besar mungkin di wilayah Jakarta gitu ya, tapi paling nggak nomor emergency yang bisa dihubungi kalau terjadi sesuatu. Nah kemudian yang bagi turis asing juga ini mungkin bisa dibantu oleh Pemkot ya, atau mungkin Pemda Bali ya, untuk membuat semacam brosur gitu ya, bahwa apa yang membuat brosur peringatan bahwa hati-hati dengan kegiatan seksual seperti ini. Mungkin bisa diberi ilustrasi ya dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Kalau terjadi ini jangan lupa tekan nomor ini, ada dikasih emergency number seperti itu. Dalam bentuk brosur ataupun di bandara ya itu mungkin lebih ampuh ya, atau mungkin ketika turis asing itu melakukan proses imigrasi ya, ketika masuk ke Bali ya, itu mereka diberi semacam buket itu satu kayaknya akan lebih ampuh ya daripada mereka harus mengambil sendiri di pintu keluar atau dimanapun seperti itu. Oke, di sini ada pertanyaan yang terakhir. Dalam pandangan Anda sebagai akademisi, apakah Anda memiliki rekomendasi khusus bagi pemerintah Bali atau pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan dalam mengatasi kekerasan seksual yang terjadi terhadap warga negara asing di Bali? Nah, ini perlu kerjasama semua pihak ya. Mungkin yang pertama adalah perannya mungkin ya Pemda. Nah itu memberikan tadi ya, memberikan brosur di bandara misalnya, seperti karena mereka kebanyakan datang lewat pesawat. Oke, kemudian mungkin di pelabuhan juga ya diberi brosur sebelum naik kapal atau sebelum turun kapal. Nah kemudian dari pemerintah Bali pun juga bisa memberikan mungkin semacam papan gitu ya, penanda gitu, kalau misalnya ada informasi mengenai misalnya lokasi ini cukup jarang ditempati penduduk sehingga harus hati-hati dalam bahasa Inggris atau mungkin bahasa yang lain ya, seperti itu. Dan ini juga pemerintah juga bisa bekerja sama dengan pemerintah perangkat desa ya. Mungkin kan ada juga calon adat, mereka bisa dimanfaatkan ya, atau bukan dimanfaatkan dalam hal yang negatif, namun diajak bekerja sama ya untuk membuat kira-kira nih tempat-tempat mana yang cukup strategis untuk melakukan kegiatan melakukan eksekusi ataupun kejahatan yang mengerikan seperti ini. Kemudian juga mungkin sebenarnya dari ISM pun juga bisa bekerja sama dengan pemerintah kota ataupun juga perangkat desa untuk membuat umbul-umbul atau spanduk yang terkait hentikan kekerasan seksual, kita hati-hati dengan predator seksual di sekitar Anda dan seterusnya, seperti itu. Dan yang paling penting adalah menyebarkan nomor darurat sebanyak mungkin di tempat wisata ya, seperti ini. Kita nggak tahu kapan kekerasan itu akan muncul gitu itu. Apakah ada tambahan lain? Mungkin untuk sementara seperti itu aja ya Mbak Maya. Berarti cukup sekian dari kami. Terima kasih atas waktu Sensei berikan untuk wawancara hari ini. Semoga dalam sesi wawancara pagi hari ini dapat memberikan manfaat serta pengetahuan baru tentang dinamika kekerasan seksual yang terjadi terhadap warga negara asing, terutama di wilayah Bali. Ada kurang lebihnya dari sikap saya maupun perkataan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe semuanya.